Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala habibillah Muhammad bin Abdillah. Amin. Amma ba'du ya. Yang sama-sama kita hormati Bapak dosen pengembangan karir, mata kuliah pengembangan karir, yaitu Bapak Supardi dan Pak Syahril yang sudah memberikan kesempatannya pada saya pada pagi hari ini. Dan tak lupa kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mahasiswa yang ikut serta pada diskusi kita pagi hari ini. Di mana materi kita pada hari ini yaitu asesmen bimbingan karir, tentang asesmen bimbingan karir. Dan mungkin sebelum saya lanjutkan, permohonan maaf kepada Bapak Ibu semuanya apabila ada terdapat kesalahan pada makalah, karena ini persiapannya baru saya siapkan pagi ini, karena seharusnya yang tampil adalah Bapak Reza, mungkin karena Bapak Rezanya berhalangan, jadi saya menggantikan seperti itu. Baik, kita langsung saja Bapak Ibu ke materi yang pertama. Ya, karena kita pembahasan tentang asesmen bimbingan karir, tentu kita harus pahami dulu apa itu asesmen. Asesmen sendiri yaitu penilaian yang komprehensif, sistematis, dan berguna untuk mengumpulkan data seseorang agar diketahui kelemahan dan kelebihan yang dimiliki dan dapat dikembangkan berdasarkan kebutuhannya. Nah, jadi dari hasil asesmen itu sendiri, yaitu dari hasil data yang sudah dikumpulkan, kemudian dianalisis sehingga peserta didik atau konselor tahu dan paham akan kemampuan dan kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik itu sendiri. Nah, ketika mereka sudah tahu, ini pun juga bermanfaat bagi pendidik atau bagi guru itu sendiri dalam menentukan atau menyusun rancangan pembelajarannya sesuai metode yang cocok diterapkan dengan kondisi peserta didik tersebut. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini tadi kita sudah membahas apa itu asesmen. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis asesmen. Ada dua, yaitu asesmen tes dan asesmen non-tes. Nah, untuk asesmen yang pertama, yaitu asesmen tes. Asesmen tes itu adalah alat instrumen yang digunakan secara objektif, yang berarti dalam penggunaan alat tersebut dalam scoring dan penafsiran, tidak tergantung pada pendapat pribadi yang menggunakan alat tes tersebut. Nah, karena asesmen ini berupa objektif, pastinya nanti ada penskoran, ada penilaian. Nah, penilaian itu tersendiri itu berdasarkan dari hasil jawaban peserta didik dalam asesmen tersebut. Jika jawabannya benar, maka dihitung benar. Dan jika jawabannya salah, berarti nanti dikelompokkan bahwa itu salah. Gitu. Jadi, hasil dari asesmen itu tersendiri nanti akan diperiksa berdasarkan dengan kunci jawabannya. Kita lanjut. Tadi itu adalah asesmen tes. Sekarang kita masuk ke tujuan dari asesmen tes. Yang pertama, untuk meramalkan atau memperkirakan. Yang kedua, untuk mengadakan seleksi. Yang ketiga, untuk mengadakan klasifikasi. Yang keempat, untuk mengadakan evaluasi. Nah, untuk yang pertama ini, untuk meramalkan atau memperkirakan. Jadi, jika ada tes di awal, misalnya pada saat peserta didik baru masuk, pastinya akan ada dalam penerimaan tersebut, dalam proses penerimaannya ada seleksi atau tes. Nah, jadi dari hasil tes nanti dikelompokkan batas mana kemampuan peserta didik. Karena di sekolah biasanya ada itu
sekolah kelas unggul atau kelas biasa. Nah, jika anak tersebut mendapatkan nilai yang tinggi, maka bisa kita kelompokkan atau kita klasifikasikan mereka berdasarkan nilainya. Jika nilai yang tertinggi itu akan dimasukkan ke nilai kelas unggul. Nah, untuk anak yang mungkin 50% ke bawah nilainya, mungkin dimasukkan dikelompokkan dalam kelas lainnya gitu. Jadi untuk yang unggul dipisahkan dari yang biasa. Biasanya seperti itu Bapak Ibu. Lanjut ke asesmen non-test. Nah, untuk asesmen non-test itu sendiri ini merupakan kebalikan dari asesmen tes. Tadi kan asesmen tes itu bersifat objektif yang diperiksa berdasarkan kunci jawaban antara benar dan salah. Tapi kalau asesmen non-test ini sendiri tidak ada benar dan salah. Tapi di asesmen tes ini hanya mengisi pertanyaan berdasarkan pengalaman yang bersangkutan, yaitu pengalaman peserta didik itu sendiri. Nah, ini biasanya ketika kita membutuhkan informasi, Bapak Ibu. Contoh dari asesmen tes itu sendiri, yang pertama ada observasi, wawancara, angket, sosiometri, skala penilaian, dan inventory. Lanjut, ini ada tujuan asesmen. Asesmen di sekolah bertujuan untuk membantu siswa memecahkan permasalahan yang dihadapi, sehingga siswa di sekolah mampu memahami kemampuan dan kekurangannya, sehingga siswa dapat mengembangkan dirinya dan mampu merencanakan masa depannya. Nah, jadi dari asesmen nanti peserta didik dapat menentukan, seperti biasanya jika mereka tidak tahu mereka harus kemana arahnya, tujuan setelah tamat. Jadi dari asesmen ini mereka akan mendapatkan petunjuk bahwa mereka memiliki kelebihan di bidang A misalnya. Jadi kalau untuk kelebihan di bidang A, maka dia cocok melanjutkan studi menjadi yang berhubungan dengan bidang A tadi. Nah, misalnya kalau dia suka seperti meliput berita, maka dia akan cocok menjadi jurnalis. Nah, di sini ada prinsip asesmen. Yang pertama, sesuai dengan norma masyarakat atau filosofi hidup. Nah, artinya setiap tahapan asesmen ini dilakukan jangan sampai bertentangan dengan filsafat hidup dan tata nilai yang sudah berlaku di masyarakat itu sendiri. Yang kedua, prinsipnya keterpaduan. Nah, keterpaduan itu sendiri merupakan bagian integral dari program atau sistem pendidikan. Nah, asesmen keterpaduan ini harus dipenuhi dalam penyusunan program yang berguna, seperti tujuannya apa, bahan yang dibutuhkan, metode yang digunakan, dan alat pelayanan yang diterapkan. Yang ketiga, realistis. Jadi kita harus benar-benar tahu apa yang sedang kita ukur dan pencapaian setelah itu terukur. Jadi agar kita tahu, agar jelas arahnya, maka dalam asesmen itu sendiri nanti harus memiliki batasan atau indikator-indikator yang jelas, operasional, dan pastinya dapat diukur. Selanjutnya, tester yang terlatih. Nah, pada tester yang terlatih ini, kita dapat mengetahui sejauh mana biasanya kalau pada tester yang terlatih untuk yang melakukan asesmen, untuk yang melakukan seperti konselor itu hanya memahami cara melakukan asesmen, tapi tidak dalam perhitungan datanya. Jadi untuk kualifikasi datanya kita butuh
testernya, kita butuh pengolahnya seperti itu. Selanjutnya keterlibatan calon konselor didik. Nah, berarti ini yang berhubungan dengan peserta didik di sekolah. Nah, contohnya ada contohnya, untuk dapat mengetahui sejauh mana peserta didik berhasil dalam proses pelayanan bimbingan dan konseling yang dijalaninya, maka calon konselor perlu melakukan suatu asesmen. Selanjutnya ada pedagogis. Dan sesudah pedagogis ada akuntabilitas, teknik asesmen yang bervariasi dan komprehensif, dan terakhir tindak lanjut dari hasil asesmen itu tadi. Lanjut Bapak Ibu. Jadi dari kata per kata yang sudah kita pahami tadi, nah asesmen bimbingan karir itu sendiri merupakan suatu pengembangan instrumen bimbingan karir yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling berdasarkan needs assessment. Nah, pengembangan asesmen bimbingan karir ini meliputi 6 kepribadian menurut Holland. Yang pertama, realistis. Realistis berarti lebih menyukai pekerjaan yang konkret daripada abstrak. Dia kurang dapat berinteraksi dan bergaul. Jadi jika dia bersifat realistis, jenis pekerjaannya seperti mesin, juru foto, tukang servis. Nah, ini berarti bersifat pekerjaan-pekerjaan yang bersifat project seperti itu. Yang kedua, investigatif, mandiri, berorientasi pada tugas, dan intelektual juga abstrak. Nah, untuk yang mempunyai sifat seperti ini berarti jenis pekerjaan yang sesuai berarti bisa jadi teknik laboratorium, programmer komputer, dan ahli sains. Selanjutnya, jika memiliki kepribadian yang bersifat artistik, imajinatif, menghargai estetika, ekstrovert. Nah, jenis pekerjaan yang cocok adalah pekerjaan yang misalnya tidak terlalu berhubungan karena dia ekstrovert, berarti dia tidak bisa berada di lingkungan luar yang rame akan makhluk hidupnya. Jadi misalnya pekerjaan cocok berarti dia bisa mengerjakan sesuatu dari dalam rumah, tidak harus di luar rumah. Contohnya menjadi desainer atau seniman. Yang keempat, jika dia memiliki kepribadian yang sosial, nah berarti ini kebalikan dari sifat yang ketiga tadi. Jenis pekerjaan yang cocok berarti pekerjaan yang selalu berhubungan dengan makhluk hidup, yang akan mendapatkan feedback langsung dari komunikasinya. Contohnya menjadi seorang guru, sosiolog, konselor, atau perawat. Berarti dia melakukan pelayanan terhadap makhluk hidup. Yang kelima, enterprising. Nah, jika dia memiliki sifat seperti enterprising, berarti jenis pekerjaannya seperti manajer personalia dan sales pemasaran. Terakhir, jika memiliki kepribadian konvensional, menyukai tugas-tugas struktur, pandai bergaul, menyukai hal-hal yang sesuai aturan, maka jenis pekerjaan yang sesuai yaitu teller bank, sekretaris, resepsionis, administrasi perkantoran.
Nah, inilah 6 kepribadian menurut Holland. Selanjutnya ini ada contoh kasus asesmen menentukan pekerjaan yang sesuai. Nah, kita akan menentukan jenis pekerjaan yang cocok berdasarkan 6 kepribadian menurut Holland tadi. Berdasarkan tipologi kepribadian menurut Holland atau biasa dikenal dengan Piaget. Yang pertama, kita menentukan jenis kegiatan atau pekerjaan berdasarkan Piaget Holland, berdasarkan kepribadian yang tadi. Yang kedua, pada poin kegiatan, berikan tanda silang pada kolom S untuk kegiatan yang disukai dan berilah tanda silang pada kolom T untuk kegiatan yang tidak disukai atau tidak terlalu berminat. Ketiga, pada poin kompetensi, berikan tanda silang pada kolom Y. Apabila dapat melakukan kegiatan tersebut dengan baik, berilah tanda silang pada kolom T. Apabila kurang, dapat melakukan kegiatan tersebut dengan baik, atau belum pernah mencobanya. Selanjutnya, pada poin pekerjaan, berikan tanda silang pada kolom Y untuk setiap pekerjaan yang diminati atau yang menarik buat peserta didik itu sendiri. Dan berilah tanda silang pada kolom T untuk setiap pekerjaan yang tidak disukai atau tidak diminati. Yang kelima, pada bagian penilaian pribadi, kepribadian, maka peserta didik dapat memberikan penilaian yang paling mendekati dengan keadaan dirinya. Nah, contohnya dia melingkari angka yang sesuai dan usahakan untuk tidak memberi penilaian yang sama pada tiap kemampuan. Selanjutnya, setelah semua bagian terisi, sekarang menyusun jawaban-jawaban dari peserta didik itu sendiri. Nah, konselor menjumlahkan berapa kali peserta didik menjawab S atau Y. Nah, catatlah jumlah tersebut pada tiap-tiap kelompok kegiatan, kompetensi, dan pekerjaan pada garis yang telah disediakan. Tuliskan nomor yang dilingkari pada penilaian pribadi, kemudian merangkum kode dengan menuliskan 3 huruf yang berdasarkan pada kotak yang telah disediakan. Nah, Bapak Ibu, ini ada contoh asesmen bimbingan karir berdasarkan teori perkembangan karir John Lewis Holland. Ini asesmen untuk menentukan impian pekerjaan. Yang pertama, konselor menyiapkan peserta didik mengurutkan pilihan pekerjaan mulai dari pekerjaan yang paling disukai sampai pekerjaan yang kurang disukai. Nah, ini dalam 10 kolom. Dan selanjutnya, sekarang gunakan panduan pemilihan pekerjaan. Sudah 3 huruf untuk setiap pekerjaan yang sudah Anda tuliskan. Pencarian kode-kode pekerjaan ini akan menolong Anda belajar tentang berbagai pekerjaan dunia. Tulisan biasanya menghabiskan 5 menit. Jika Anda tidak dapat menemukan pekerjaan yang sesuai dengan panduan pemilihan pekerjaan, pilihlah pekerjaan yang paling mirip dengan pilihan pekerjaan Anda. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Nah, untuk kegiatannya, memberikan tanda silang, memberikan tanda kolom S untuk kegiatan yang paling disukai, dan memberikan tanda T untuk kegiatan yang tidak suka dilakukan atau tidak diminati. Nah, ini pada kompetensinya, sudah kita jelaskan tadi, memberikan Y pada kegiatan
berilah tanda silang pada kolom Y apabila melakukan kegiatan tersebut dengan baik, dan memberikan tanda silang pada kolom C apabila kurang dapat melakukan kegiatan tersebut. Oke, lanjut ke bawah. Nah, ini Bapak Ibu contohnya. Nah, ini ada beberapa kegiatannya. Riasek tadi itu berdasarkan 6 kepribadian dari kolom yang tadi. Nah, ini ada ST, ST, ST. Jadi kita tinggal menyilangkan. Nah, ini untuk tabel komunikasi, terus pekerjaan, sikap, kemampuan, nah, setelah mereka melakukan asesmen tadi, maka langkah selanjutnya menjumlahkan berapa kali mereka menjawab S dan Y. Catat jumlah tersebut pada tiap kolom kegiatan, kompetensi, pekerjaan pada garis di bawah ini. Nah, tulislah nomor yang Anda lingkari pada kelompok penilaian pribadi. Ini Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kalau sudah dirangkum, kalau sudah dikelompokkan, berarti tinggal mengurutkan 3 huruf yang mempunyai jumlah total terbesar, masukkan ke dalam kode rangkaian di bawah ini. Jika ada 2 jumlah total yang sama, terilah kedua pada tempat yang sama. Berarti ini tertinggi kedua, atau tertinggi ketiga. Apabila nilainya sama, berarti masukkan ke dalam kolom yang sama. Misalnya di sini paling tinggi 50, di sini 75 ada 2 angkanya, jika ada terdapat yang sama 75 sama di kolom ini, dan untuk nilai ketiga paling kanan. Oke, sepertinya selesai Bapak Ibu. Itulah tadi contoh asesmen bimbing karir dalam menentukan pekerjaan yang cocok untuk peserta didik. Baiklah, sekian presentasi dari saya, Rahmadella. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.